Perkenalkan, nama saya Gabriela Cantika Agnes Christine dengan NIM 243020503005. Dan di sini saya akan mempresentasikan responsi dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Di responsi kali ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi jaringan perusahaan dari PT Keljardik yang memiliki dua kantor, yaitu HQ dan branch, sebagai server publik. Konfigurasi pertamanya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router HQ. Kita akan melakukan konfigurasi interface. Sudah, kita ulang. Kita harus masukin clock rate karena di sini kita pakai kabel DCE. Ini untuk konfigurasi pada router HQ. Kita lanjut ke router branch. Di sini untuk konfigurasinya dia nggak bakal sepanjang punya ke bagian LAN-nya dan router ke bagian HQ. Sama seperti di HQ, kita bakal kasih clock rate karena di sini pakai kabel DCE. Dan yang terakhir kita bakal ngelakuin konfigurasi pada router ISP, server publik. Interface ke server publik yang ada. Sudah. Dulu untuk apakah mereka bertiga udah benar-benar tersambung, kita akan cek. Oke, ini bagian router HQ sudah kesambung ke 3 tempat dan sesuai portnya. Kita akan lihat di ISP juga sudah sesuai dengan yang kita atur, dan untuk branch kita lihat sama seperti yang sudah kita atur. Kita bakal ngelakuin konfigurasi DHCP sekarang. Yang pertama kita ngelakuin di router HQ. Di sini berbeda kayak di static. Nah, ini bagian exclude yang untuk 1 sampai 10 ini kita buat untuk manajemen. Dan untuk yang 254 ini nanti IP yang bakal digunakan sama server internal. Oke, kita sekarang lanjut ke router branch. Di router branch ini kita mau masukin juga, karena ini yang di excluded yang untuk bagian manajemen. Jadi dia bakal IP-nya bakal mulai untuk PC di nomor 11 untuk kedua network. Kita akan setting PC-nya untuk ngidupin DHCP. Kita masuk ke desktop, IP configuration, hidupin DHCP. Nah, dia keluar. Yang untuk PC 1 dia 11. Untuk PC 2 dia ada di berapa, kita cek. Di 12. Kita akan langsung lakukan ini untuk membuktikan. Oke, dia berarti sudah masuk. Untuk DHCP pool-nya, kita lakukan untuk kedua PC yang ada di branch juga. Kita akan cek salah satunya apakah benar-benar DHCP-nya sudah berjalan. Kita pakai command ipconfig. Oke, berarti sudah. Kita langsung aja di bagian ini. Kita lakuin hal yang sama. Hidupin DHCP. Dan gak usah kita cek karena yang tadi udah. Berarti yang sini juga sudah. Kita akan masuk ke kita masuk ke server publik. Kita lakukan hal yang sama tapi posisinya berbeda ya. Servisnya kita kosongkan saja. Kasih DHCP, kita bakal cek di router karena untuk PC tadi sudah kita cek dan semuanya beneran sudah hidup. Jadi kita akan cek di bagian routernya saja. Oke, ini di HQ aman. Kita akan coba cek di branch. Di branch juga sudah aman. Jadi untuk bagian konfigurasi DHCP-nya sudah berhasil.
kita akan masuk ke konfigurasi BGP. Di sini konfigurasi BGP sendiri dari soal, kita masuk ke branch. Kita ambil juga nih untuk yang branch, kita pakai 225 sesuai juga dengan ketentuan soal. Sudah, kita mau verifikasi nih untuk router. Kita coba di router HQ. Oke, dia sudah terhubung semua. Ini bisa. Kemudian kita coba ping ke bagian 168.251. Bisa. Oke, kita akan langsung sekarang masuk ke bagian konfigurasi NAT atau Internet Access. Ini nih, agar semua PC bisa akses internet. Konsepnya IP private ditranslate jadi IP public. Kita masuk ke bagian router HQ. Kita masukkan. Ini adalah akses list untuk network mana di NAT. Jadi yang boleh adalah dari bagian HQ dan branch. Kita perbolehkan semua. Ini interface serial yang menuju area outside atau ke ISP. Ini ke LAN, dia bagian inside. Kita paste juga. Kita lanjut ke terakhir adalah, oh ini ada ini lagi masih, sorry. Tinggalan itu untuk ke branch, jadi dia hitungannya inside. Di sini kita masukin net overload atau PAT atau banyaknya IP private di dalam satu ini ya, di dalam satu jaringan. Kita konfigurasikan juga untuk di router branch-nya. Kita lanjut sekarang ke router ISP supaya routernya tahu cara balikin network kita tadi. Kita masukin yang 25 dan 26 itu network dari HQ dan branch. Sudah. Sekarang kita mau verifikasi di bagian HQ. Oke, ini sudah hidup. Kita akan coba ping. Sorry, maksud saya mau pakai PC yang ini. Kalau pakai PC ini nggak ada apa-apa sih. Oh, salah. Sorry. Kalau ada request timeout kayak gini, kita bakal coba matiin dulu IP-nya ke static. Kita keluarkan. Kita ulang lagi.
Kita hidupkan DHCP-nya. Kita masuk ke sini. Ping. Apa? Nah, bisa. Berarti dia sudah bisa dari internetnya. Kita akan coba dari sini juga. Bagian branch. Dia bisa akses internet atau enggak. Oke, bagian branch juga berhasil. Berarti untuk konfigurasi NAT atau konektivitas internet, ini sudah berhasil. Kita akan masuk ke bagian konfigurasi ACL atau Security Police. Di sini kita mau ngebatasin gimana kita ngeblokir akses dari PC branch ke server internal, tapi tetap memastikan dia tuh masih bisa berhubungan ke PC-PC yang ada di server HQ. Kita masuk ke router HQ, kita konfigurasikan. Ini kita masukkan access list untuk deny dan dia nge-deny bagian network yang 26 dan kita interface. Oke. Kita verifikasi dulu apakah berhasil sudah. Dia sudah masuk ya yang kita blok. Sekarang kita akan coba ping dari sini ke server internal kita. Ini adalah ping 192.168.25.254. Dia langsung host unreachable ya, teman-teman. Kita coba kalau misalnya dari PC yang ada di sini, apakah dia tetap bisa? Dia aman. Nah, kita akan memastikan juga apakah PC yang di branch tetap bisa ngehubungin ke PC yang ada di dalam HQ. Karena yang kita ngeblok cuma ke bagian server internalnya aja. Oke, biar tetap aman. Jadi, permit listnya tadi tetap sesuai dengan apa yang kita minta ya. Dan ya ini yang terakhir adalah konfigurasi bandwidth. Ini konfigurasinya terjadi di dalam switch. Yang pertama kita ke switch HQ dulu. Oke, kita lihat apa saja. Nah, untuk konfigurasi ini adalah port switch yang terhubung ke PC dibatasi jadi 10 Mbps ya. Ini, ini sesuai harus menyesuaikan dengan port yang terhubung ke PC. Nanti kalau misalnya salah dia bakal bilang salah karena gak bakal bisa terjadi konfigurasinya kalau di konfigurasi situ salah. Kita bakal langsung ke switch HQ. Oke, ini sudah kita sesuai nih FA02 dan ini AS10 speednya 10 Mbps. Kita akan lihat ini. Paste. Nah, sama ini sudah. Oke, dia sudah. Sini sudah semua sesuai dengan permintaan. Topologi ini berhasil mengimplementasikan DHCP, BGPA 125 dan 255. Di sini pakai routing dinamis antar kantor. NAT overload untuk sharing internet connection, extended ACL untuk security policy untuk proteksi data sensitif, dan bandwidth management untuk QoS di switch. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.